bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transport dengan harga yang sangat ringan. Maunya gratis semua itu. Tiap kota mungkin terdiri dari 100.000 rumah susun 100.000, dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi, entah kereta api ringan, bis, supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik. Dan saudara-saudara, kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transport dengan harga yang sangat ringan. Maunya gratis semua itu. Ini lo punya pemimpin di belakang gue maunya gratis semua. Tenang. Saudara-saudara, di mana-mana setelah saya jadi presiden, saya belajar, saya lihat data-data. Percayalah, negara kita sangat kaya, saudara-saudara sekalian. Hanya kekayaannya ini banyak dicolong. Mereka bikin kebun tanpa izin. Banyak bikin tambang tanpa izin. Aku sudah ambil alih itu semua, saudara-saudara sekalian. Sampai hari ini sudah hampir 5 juta hektar yang kita kuasai kembali ke rakyat. Perhitungan saya sampai akhir 2026 kita akan kuasai kembali sampai 8 juta hektar. Dan kita sudah tutup ribuan tambang ilegal, ribuan. Dan ini kita akan kelola, dan ini nanti akan kita kuasai semua, dan itu nanti untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kita ke informasi lainnya, jumlah korban penganiayaan daycare Little Aresha di kota Yogyakarta bertambah menjadi 93 anak. Dari jumlah tersebut, polisi mencatat baru 10 orang yang melaporkan kepada pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian mengimbau kepada orang tua korban agar segera melakukan pelaporan sehingga restitusi untuk korban bisa diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terkait dengan penyelidikan, polisi menyebut hingga kini 30 orang telah diperiksa sebagai saksi. Polisi pun membenarkan bila kepala yayasan berinisial DKL yang kini ditetapkan sebagai tersangka merupakan residivis kasus tipikor. Polisi kini tengah meminta salinan amar putusan dari Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah untuk keperluan penyelidikan. Itu Pak Wali Kota kemarin update terakhir itu 93 orang.
Namun untuk di posko kita itu ada sekitar 10 orang. Ya. Yang sudah melapor berarti baru 10 orang ya Bang? Iya benar. Nah, maka itu di kesempatan juga abang dan kakak ini dari media kami menghimbau untuk para orang tua atau sanak saudara dari korban untuk segera melaporkan anak-anaknya yang mengalami kerugian dari kejadian daycare tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayanti menggelar pertemuan dengan orang tua korban. Dalam pertemuan ini, Esti menyebut Komisi 10 DPR RI tengah mengupayakan solusi bagi masa depan pendidikan korban. Komisi 10 DPR juga bakal mengawal proses hukum atas kasus ini demi menegakkan keadilan bagi para korban.